Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Pembalasan istri tersakiti, bagian 9. Jeffrey. Deg. Semua orang menoleh ke arah seseorang yang baru saja pulang dinas dari luar kota. Di mana wajah pria itu terlihat sangat marah ketika mendengar semua hinaan terhadap Laras, menantu kesayangan. Papa, ucap Desi dengan mata berbinar. Akhirnya papa pulang juga. Desi kangen sama papa. Desi nggak kuat melihat semua penyiksaan ini terhadap Laras. Pah, Desi nggak bisa. Hiks. Desi memeluk sang ayah sambil menggendong anaknya. Membuat Daryono selaku suami Tuti merasa sangat kecewa terhadap sikap binatang yang semena-mena. Menjatuhkan harga diri wanita baik seperti Laras. Kamu tenang, bawa anakmu ke kamar. Kasihan dia jika sampai mendengar pembicaraan yang tidak baik. Ucap Daryono, mengusap kepala Desi. Iya, Pak, aku taruh anakku dulu di kamar. Jawab Desi langsung pergi ke kamar, untuk menaruh anaknya di box bayi. Apa maksud kalian berbicara itu sama Laras? Dan apakah yang aku dengar barusan benar, jika Laras dan Jeffrey akan segera bercerai? Tegas Daryono, dengan mata beredar menatap istri juga putranya. Ya ampun, Papa sudah pulang. Ayo, duduk dulu sini, kita bicarakan baik-baik. Papa pasti capek banget, kan? Nanti Mama jelasin pelan-pelan, ucap Tuti berdiri. Sambil menarik lembut tangan suaminya, untuk duduk di dekat mereka demi mengambil perhatiannya. Daryono mulai curiga. Ketika mendengar istri dan putranya, melakukan hal yang sudah kelewat batas. Mbak tolong buatkan Bapak Min. Tuti yang berteriak kepada pembantunya, seketika terhenti. Ketika Daryono langsung membentaknya, lantaran tidak ingin basa-basi. Cukup, Tuti. Aku ingin penjelasan tentang Laras dari kalian berdua, bukan untuk minum. Cepat katakan, apa yang telah terjadi sampai Laras mengajukan perceraian seperti ini? Ada apa? Kenapa tidak ada satu orang pun di rumah ini yang memberitahuku jika hubungan rumah tangga Jeffrey dan Laras sedang tidak baik-baik saja? Kenapa? Tuti terlonjak kaget. Baru kali ini suaminya berani membentaknya, hanya demi membela Laras. Kebencian Tuti semakin membesar, seakan-akan dia berpikir bahwa Laras telah membuat suaminya terhipnotis akan kebaikan yang palsu itu. Pah, jangan bentak Mama seperti itu. Ini semua salah Laras. Dia yang selalu menuntut Jeffrey untuk memberikan uang bulanan jauh lebih besar dari gaji Jeffrey. Lebih parahnya, dia tidak mengizinkan Jeffrey untuk memberikan sedikit kerja keras Jeffrey kepada Mama, ibu kandung Jeffrey sendiri. Jeffrey sudah muak, Pah, sama Laras. Wanita itu selalu saja buat Jeffrey kesal, setiap pulang ke rumah. Papa bayangkan saja, setiap hari Laras selalu menanyakan soal uang, dan uang terus. Jeffrey capek, Pah. Sang putra memberanikan diri, membela haknya sendiri di depan sang ayah. Jeffrey tahu dari tatapan Daryono yang pro ke arah Laras, membuat posisinya mulai terancam. Sehingga dia harus berpikir keras untuk mengembalikan keadaan. Supaya ayahnya berada di pihak keluarga, bukan berpihak ke mantan istrinya. Hanya saja, perkataan Jeffrey barusan dibantah habis-habisan oleh Desi, yang sangat tahu bagaimana keadaan di rumah selama sang ayah tidak ada. Itu semua bohong, Pak, bohong. Jeffrey seperti ini karena hasutan dari Mama yang ingin menjodohkan dengan Dania, janda kegatelan itu. Hubungan Dania dan Jeffrey sudah sangat jauh. Bahkan, mereka telah melakukan acara tunangan di rumah ini. Lebih parahnya, Laras tahu semua itu. Awalnya dia datang ke sini ingin memberikan kabar mengenai keadaan Langit yang kritis dan membutuhkan biaya untuk dibawa ke rumah sakit besar. Namun apa yang dia sapat? Jeffrey dan Mama malah mempermalukan Laras di depan semua orang. Tepat di acara pertunangan itu. Sehingga, Dania pun ikut-ikutan menjatuhkan harga diri Laras. Di saat Laras mati-matian berjuang, supaya Langit tetap sembuh. Jeffrey malah kembali, melanjutkan acara sampai selesai.
Papa tahu, saat itu Langit terkena penyakit paru-paru. Sedikit saja telat mendapatkan penanganan, maka Langit sudah tiada untuk selamanya. Dan satu lagi, Jeffrey dan Dania dengan santainya, tinggal di rumah peninggalan orang tua Laras. Serta melakukan hubungan suami istri, tepat di kamar Laras. Sakit, Pah. Anak laki-laki papa memang sudah gila, karena mama yang terus menghasutnya. Ditambah janda kegatelan itu, terus mengikat Jeffrey. Hingga membuatnya terlena dengan rayuan busuknya itu. Satu lagi, saat kejadian Dania sama Jeffrey di kamar Laras. Semua itu terekam jelas di jejak media sosial, sampai mereka berdua dipermalukan di kampungnya. Tetapi, tidak ada rasa malu di wajah mereka. Namun, yang buat aku sakit hati, hanya satu. Mama dengan teganya berpihak sama Jeffrey dan Dania. Yang jelas-jelas, telah bersalah melakukan perzinahan di rumah Laras. Sampai akhirnya, Mama mendorong Laras sampai dia keguguran. Laras kehilangan anak keduanya. Di saat mengetahui perselingkuhan suaminya dengan wanita lain. Dan ia harus tetap berjuang demi nyawa Langit. Daryono yang mendengar penjelasan dari Desi. Dia tidak menyangka, ternyata segitu kejamnya anak dan istrinya. Menyiksa Laras, sampai menghancurkan mental yang seharusnya dijaga. Terlebih, Daryono harus kehilangan cucunya. Hanya karena ulah bin Atang, yang selama ini dipelihara. Kekecewaan pun tersorot tajam, di mata pria parubaya tersebut. Dia benar-benar telah dipenuhi oleh kebencian. Dia tidak pernah membayangkan, kejadian ini bisa terjadi di keluarganya sendiri. Padahal selama ini, Laras merupakan menantu yang sangat baik juga pengertian. Tidak pernah menuntut apa-apa dari sang suami. Tetapi Jeffrey telah dibutakan oleh cintanya Dania, tetap tidak bisa disadarkan. Benar-benar biadab kalian. Bug. 2. Daryono langsung memberikan pukulan telak terhadap wajah Jeffrey sampai membabi buta. Kemarahan dan kekecewaan yang dialami sang ayah kepada anaknya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata selain bermain fisik. Maklum saja, sejatinya seorang pria adalah berduel bukan berargumen. Berbeda sama wanita, yang lebih cenderung beradu mulut. Daripada berduel, jika keadaan masih baik-baik saja. Akan tetapi, berbeda sama Daryono. Yang telah kecewa berat oleh sang anak, sampai-sampai dia tidak peduli dengan nyawa Jeffrey. Setidaknya, dia puas membalaskan semua rasa sakit yang Laras alami. Meski tidak sebanding dengan rasa sakit di hati wanita tak bersalah itu. Dari kecil, Papa selalu ajarkan kamu tentang pentingnya menyayangi keluarga, hingga Papa selalu menasihati untuk tidak menyakiti perempuan. Namun apa yang Papa dengar kali ini, Jeffrey? Kamu benar-benar telah membuat Papa murka, dasar bajingan pengecut. Aarg. Papa, hentikan. Tuti berteriak, mencoba untuk memisahkan Daryono. Yang sudah mengunci tubuh sang anak di sofa, sampai dipukul bolak-balik. Membuat wajahnya terluka, hingga mengeluarkan saos. Daryono tidak memperdulikan teriakan Tuti, yang dari tadi berusaha untuk menolong anaknya. Sampai tak sengaja, tangan sang suami mendorong Tuti hingga terduduk jatuh di sela-sela meja. Desi melihat itu berusaha menolong Tuti, tetapi malah ditangkis olehnya. Dan langsung berdiri untuk menampar keras Desi, yang telah menghasut ayahnya. Dasar anak durhaka. Bisa-bisanya kamu menghasut papamu sendiri. Ketika kamu tahu, yang bersalah itu Laras bukan adikmu. Bentak Tuti, melihat Desi jatuh di lantai, dalam keadaan sudut bibir terluka. Tuti! Teriak Daryono yang sudah benar-benar emosi, melihat perlakuan sang istri. Dia langsung berlari menolong putrinya, lalu memeluknya. Hanya demi Dania, Mama rela memperlakukanku seperti ini? Apa sih istimewanya Dania, Ma? Kenapa Mama sangat ingin menjodohkannya dengan Jeffrey? Padahal Mama sangat tahu, Laras sudah begitu baik melayani Jeffrey tanpa tuntutan. Tapi Mama dan Jeffrey sangat kejam memfitnah dia, sampai Laras harus kehilangan anak keduanya. Kalian memang jahat, kalian jahat, Hicks. Desi menangis sesegukan di pelukan Daryono, yang sudah jongkok melindungi putrinya. Sementara Jeffrey masih setengah sadar, meski keadaannya sudah tidak karuan. Kamu bilang apa? Mama dan Jeffrey jahat,
Hah? Dasar anak durhaka. Kamu yang jahat, ngerti? Kamu rela memfitnah adikmu sendiri di depan papamu, sampai dia menderita seperti itu. Lihat tuh Jeffrey, lihat. Dia terluka akibat ulahmu, Daisy. Pekik Tuti, yang mati-matian membela sang putra. Jangan pernah kau berkata seperti itu terhadap putriku, Tuti. Atau kau akan menerima akibatnya. Ancam Daryono, yang sudah muak melihat tingkah sang istri. Yang tidak pernah ada perubahan, dari dulu sampai detik ini. Apa? Hah? Kamu mau mengancamku? Asal kamu tahu saja ya, di sini yang bersalah itu Laras, bukan Jeffrey. Seandainya Jeffrey lebih dulu bertemu dengan Dania, aku pastikan, mereka sudah sangat bahagia sampai detik ini. Selama ini, kamu hanya tahu Laras baik di depanmu, tetapi nyatanya tidak. Laras menyuruh Jeffrey, banting tulang dari pagi ketemu pagi. Hanya demi uang yang dia inginkan. Setiap kali Jeffrey pulang, Laras hanya tahu caranya meminta uang, bukan memanjakan suaminya. Lebih parahnya lagi, Jeffrey harus bolak-balik cari kerjaan sampingan. Demi memenuhi kebutuhan Laras dan langit yang sangat boros. Sementara kebutuhan Jeffrey sendiri, tidak pernah dihiraukan. Siapa tahu aja, Laras punya simpanan di belakang Jeffrey. Sehingga, uang yang diberikan tidak akan pernah cukup, karena dia membayar pria sewaan. Untuk memuaskan nafsunya sendiri, daripada bermain dengan suami sendiri. Tuti! Teriak Daryono, hingga suaranya sampai terdengar keluar rumah. Pria parubaya itu berdiri dan hampir saja menampar Tuti, jika Dasi tidak menahan kaki sang ayah. Pak, sudah. Mereka tidak akan pernah melihat kenyataan, karena matanya telah dibutakan oleh Dania. Wanita iblis, yang berkedok bidadari. Tegas Desi, yang sudah benar-benar kecewa akan perbuatan mereka. Des. Cukup, Tuti. Sekali lagi kamu berteriak memanggil putriku, maka aku bisa melenyapkan putra kesayanganmu itu. Ingat, tidak ada orang tua yang membela anaknya ketika salah. Jika dia masih membela anak yang bersalah, itu artinya dia telah gagal menjadi orang tua. Seru Daryono, membuat Tuti melototkan kedua mata, menatap tajam wajah sang suami. Mam, Pah, sudah cukup. Kalian tidak usah ribut seperti itu. Jika Jeffrey bersalah, Jeffrey minta maaf. Tapi jangan sampai membuat kalian seperti ini, ucap Jeffrey terbata-bata, akibat wajahnya yang penuh luka-luka. Apa kamu bilang? Maaf. Semudah itu kamu bilang maaf, setelah kamu dan mamamu melukai hati Laras. Di mana hati nuranimu sebagai seorang ayah, Jeffrey? Tidak adakah sedikit rasa kasihan atau kesedihan, karena kamu telah kehilangan anak keduamu, hah? Tanya Daryono penuh emosi. Buat apa aku menyesal, Pak? Itu sudah kehendak takdir. Lagi pula, bagaimana jika anak itu bukan anakku, tapi anak dari pria lain? Jawaban Jeffrey benar-benar memancing emosi Daryono. Sampai kembali menghajarnya habis-habisan, membuat Tuti menangis melihat keadaan sang putra. Aku bilang hentikan, Daryono, hentikan. Aku tidak akan pernah memaafkanmu, jika kamu terus memukuli anakku. Pekik Tuti, yang langsung melindungi Jeffrey. Dengan cara menghadang sang suami, yang ada di hadapannya. Oke, aku tidak akan pernah menyakiti anakmu lagi. Maka dari itu, mulai hari ini aku tidak akan pernah menganggap Jeffrey bagian dari keluargaku. Termasuk kamu, Tuti. Detik ini juga, aku telah menalakmu menjadi istriku dengan penuh rasa sadar. Karena aku tidak bisa bersama lagi dengan wanita jahat sepertimu. Deg. Hati Tuti benar-benar hancur. Mendengar perkataan itu, yang terucap jelas dan lantang dari Daryono. Pria itu memutuskan untuk membela Laras, daripada sang istri juga putranya. Pah! Desi berdiri memegang tangan Daryono, berharap kata-kata itu bisa dicabut. Tetapi, sang ayah malah mengusap pipi putrinya, dan menghapus cairan merah di sudut bibir anaknya. Sudah, sayang. Tidak ada yang bisa kita pertahankan lagi. Mereka sudah bukan keluarga kita, meskipun itu ibu dan adik kandungmu. Namun, kelakuan mereka sudah bukan lagi seperti manusia. Sekarang, kamu kemasi barang-barangmu semuanya, dan ikut papa pergi dari rumah ini, paham?
Kata-kata lembut yang Daryono ungkapkan di depan Desi, membuat Jeffrey syok. Sang ayah sudah bertekad, ingin meninggalkan mereka berdua, cuma demi berpihak pada Laras. Daryono pergi bersama Desi juga anaknya. Tanpa melihat wajah Jeffrey dan Tuti, yang beberapa kali berteriak memanggil nama mereka. Kali ini, Daryono sudah sangat serius akan keputusannya yang benar ini. Dia tidak ingin rumah tangga Desi hancur, seperti rumah tangga Jeffrey yang telah dikuasai oleh Tuti. Demi menyelamatkan rumah tangga Desi, Daryono nekat pergi dari rumah, bersama cucu serta putrinya. Ia membawanya menuju rumah baru, yang telah dibeli secara diam-diam untuk memberikan surprise kepada Tuti di hari ulang tahunnya. Akan tetapi, semua itu telah gagal total. Hanya karena, Daryono telah mengetahui sifat asli sang istri, yang terus ikut campur di dalam rumah tangga anaknya. 1 bulan kemudian, Jeffrey harus hadir di acara persidangan pertamanya, yaitu mediasi kedua pihak, antara penggugat dan tergugat. Namun, karena pria itu tidak memenuhi panggilan tersebut, akhirnya melupakan sidang mediasi itu. Ketidakhadiran Jeffrey tanpa informasi lengkap, membuat Laras memiliki poin unggul dari Jeffrey. Jika 2 kali dalam persidangan Jeffrey tidak hadir lagi, maka hakim dapat memutuskan bahwa mereka resmi bercerai, dengan mengetuk palu meski tergugat tidak hadir. Selang 3 minggu, akhirnya sidang berikutnya diadakan, di mana Jeffrey bertemu dengan seorang wanita cantik, yang sangat mulus, bersih, wangi. Bahkan, penampilannya jauh lebih segar dari sebelumnya. Jeffrey hampir saja tidak mengenali, jika wanita itu adalah Laras. Kalau saja Langit tidak ada di sampingnya, Jeffrey tidak akan sadar bahwa itu adalah Laras. "Bu, itu ayah dan nenek?" tanya Langit, dengan wajah yang sedikit takut. Bersambung.